apa yang dikemukakan Jering sesungguhnya merupakan kritik sosial, ya, kritik terhadap pelaksanaan sebuah program pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi ini. Nah, kenapa saya bilang kritik? Karena Jering menunjukkan kepada, dalam hal ini adalah partnernya pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, ya, bahwa apa yang dilakukan ada dampak negatifnya di dalam masyarakat. Rabu 12 Agustus 2020, drummer band SID Jerings ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jerings dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Bali atas unggahan di Instagramnya yang menyebut IDI sebagai kacung WHO karena mewajibkan dilakukannya rapid test. Hal ini menuai berbagai respon. Ada yang bilang penahanan Jerings terlalu dipaksakan, tapi banyak juga yang mendukung penahanan Jerings. Nah, untuk membahas masalah ini, saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Halo Pak Fikar. Halo juga Kori. Pak Fikar, Aliansi Masyarakat Sipil meminta kepolisian menghentikan penyidikan perkara Jerings, membebaskan Jerings. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Pak? Yang pertama, ya, bahwa penahanan Jering, ya, yang didasarkan pada Undang-Undang ITE, dalam hal ini adalah pasal 27 dan 27 ayat 3, ya, pencemaran, dan 28 ayat 2, saya kira sesuatu yang berlebihan. Nah, kenapa saya bilang berlebihan? Ya? Dan saya setuju dengan koalisi masyarakat yang meminta supaya kasus ini tidak dilanjutkan, ya. Karena apa? Karena apa yang dikemukakan Jering sesungguhnya merupakan kritik sosial, ya, kritik terhadap pelaksanaan sebuah program pemerintah, gitu ya, program pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi ini. Nah, kenapa saya bilang kritik? Karena Jering menunjukkan kepada, dalam hal ini adalah partnernya pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, ya, bahwa apa yang dilakukan itu ada dampak negatifnya di dalam masyarakat, gitu ya, ada dampak negatifnya dalam masyarakat. Nah, karena itu saya bilang, kalaupun menerapkan pasal pencemaran Undang-Undang ITE ini tidak pas, karena itu tadi yang saya katakan, ini bukan tindak pidana, ini kritik, gitu. Nah, soalnya adalah bagaimana membedakan antara kritik dengan penghinaan atau pencemaran. Nah, sebenarnya mudah, ya, karena gini, sepanjang sesuatu yang keberatan atau sesuatu pernyataan yang dianggap negatif, gitu ya, ditujukan kepada ide atau gagasan, ya, itu kritik, gitu, ya. Kemudian juga sepanjang keberatan atau pernyataan yang bersifat negatif itu ditujukan pada pelaksanaan sebuah program, gitu ya, maka itu adalah kritik, ya. Jadi kapan sebenarnya munculnya sebuah tindak pidana? Nah, tindak pidana baru muncul kalau pernyataan negatif itu ditujukan pada orang per orang, ya, pada manusia, gitu ya, bukan pada benda atau bukan pada hewan bahkan, gitu ya, tetapi pada manusia. Umpamanya menyatakan bahwa seseorang itu seperti hewan, umpamanya, gitu ya. Nah, itu sudah jelas pencemaran dan penghinaan, ya. Itu tindak pidana, gitu. Tapi kalau cuma menyatakan bahwa ini loh program ini tidak baik untuk ibu-ibu, gitu, karena justru menimbulkan stres, gitu. Itu bukan tindak pidana, itu kritik, gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, pasal 28 ayat 2 ini sebenarnya
pasal karet gitu ya. Sebenarnya bisa tafsirnya terlalu luas gitu ya, terlalu luas. Itu isinya adalah bahwa ada ujaran kebencian yang yang sengaja dilemparkan untuk menimbulkan permusuhan gitu ya terhadap terhadap seseorang atau golongan berdasarkan sara. Nah, itu yang karetnya di situ ya, ujaran kebencian itu ya menjadi karet karena bisa ditafsirkan omongan apa saja gitu atau pernyataan apa saja ya, tidak terbatas pada pernyataan yang bersifat negatif gitu, tapi juga pada hal-hal yang dianggap merugikan oleh seseorang gitu. Tapi sebenarnya ada batasannya, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara, suku itu jelas tidak menyebut suku. Agama juga tidak menyebut agama, ras juga tidak menyebut ras. Nah, sekarang soal antar golongan. Nah, golongan ya secara yuridis hanya ada ketika kita dijajah oleh Belanda. Ada 3 golongan di Indonesia, golongan Eropa Barat, golongan Timur Asing, golongan pribumi. Yang ketiganya itu berbeda berperlakuan hukum. Tetapi sejak kita merdeka tahun 45, maka penggolongan masyarakat di dalam Indonesia itu tidak ada lagi. Gitu ya. Nah, kalaupun umpamanya ID akan digolongkan dalam satu golongan tertentu, itu profesi, bukan golongan, bukan penggolongan orang gitu ya. Itu profesi, bukan penggolongan orang gitu, bukan penggolongan di dalam masyarakat dalam pengertian yuridis yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, karena itu penggunaan pasal ini juga saya anggap mengada-ada, dan pasal inilah yang sebenarnya menjadi dasar penahanan bagi Jering, dan menurut saya ini berlebihan. Nah, karena itu saya mendukung koalisi yang memprotes ini. Ya, saya kira begitu, Kori. Nah, itu dia Pak. Memang banyak juga kan yang bilang bahwa Undang-Undang ITE ini seperti pasal karet ya, sering tidak tepat sasaran, dan juga apa yang benar bisa jadi salah dan apa yang salah bisa jadi benar gitu. Tapi mungkin juga para dokter dan nakes itu tersinggung dengan ucapan kacung WHO karena mereka sudah lelah menangani kasus COVID yang bertubi-tubi, sementara ada public figure yang berkomentar seperti itu gitu Pak. Oke, yang kedua soal ID yang tadi menurut Kori tersinggung dengan kata-kata atau dengan kalimat kacung ya, ID kacung WHO, sebenarnya sesuatu yang tidak harus ditersinggungi gitu ya, kata-kata kacung itu, karena kalau melihat kamus bahasa Indonesia, kacung itu kan pesuruh ya, kacung pesuruh, kemudian apalagi orang yang disuruh kan begitu. Nah, kalau dalam konteks atau relasi pekerjaan, maka dia namanya karyawan, ya, namanya dia pekerja gitu, ya. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan itu, hanya saja memang bahasa Indonesia itu feodalistik gitu, suka membedakan mana bahasa untuk kelas tertentu di dalam kelas sosial masyarakat. Tapi sesungguhnya itu kan ciptaan kita sendiri ya, yang seharusnya tidak membuat orang menjadi tersinggung. Apalagi kalau melihat umpamanya WHO itu lembaga dunia yang punya otoritas di bidang kesehatan. Kalau dia kemudian memerintahkan kepada seluruh stakeholdernya di seluruh dunia, termasuk ID ya, termasuk bidang kesehatan di Indonesia umpamanya. Nah, saya kira itu kan pola relasi yang biasa saja. Tidak ada orang yang merasa disuruh, meskipun substansinya dia disuruh sebenarnya oleh WHO. Nah, karena itu menurut saya ini mengada-ada ya, terlalu tipis kupingnya ya, nasping, cepat marah, cepat panas kuping, kemudian membawa ke polisi. Nah, karena itu saya mengimbau kepada ID ya untuk menarik pengaduan ini, karena menurut saya seperti yang saya katakan tadi, mestinya apa yang dikemukakan Jering itu ditempatkan sebagai bagian dari kritik untuk perbaikan kinerja ID bahkan gitu, atau kinerja pemerintah pada umumnya dalam menangani kasus COVID ini.
Oke, Pak Fikar, untuk kasus Jerings ini, Tamara Bleszynsky juga berkomentar, Pak. Dia protes dan mohon pengampunan dari ID untuk Jerings karena diduga Jerings ternyata punya masalah kesehatan mental. Nah, ini bagaimana menurut Pak Fikar mengenai komentar Tamara Bleszynsky? Soal pernyataan Tamara Bleszynsky baik kepada ID maupun kepada kepolisian, ya, bahwa Jerings itu punya latar belakang sakit jiwa, ya. Nah, itu saya kira harus kalau itu benar, ya, harus didukung oleh pembuktian, ya, pembuktian umpamanya ada medical recordnya Jerings atau surat keterangan dari kedokteran jiwa Jerings dan sebagainya. Artinya ini pernyataan harus dilihat kalau memang serius gitu, ya, bisa didukung oleh pembuktiannya. Tetapi bisa jadi lontaran Tamara ini juga merupakan sinisme juga gitu, ya, sehingga statusnya cuma ngeledek gitu sebenarnya, ya kan. Nah, itu yang bisa sangat mungkin itu terjadi, ya. Nah, tapi di dalam hukum pidana sendiri, ya, dikenal apa yang disebut dengan alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf itu ada beberapa, di antaranya umpamanya anak kecil 12 tahun ke bawah, ya. Kriteria anak itu menurut peraturan perundang-undangan, ya, perlindungan anak 1 hari sampai 18 tahun. Jadi sampai 18 tahun masih disebut anak-anak. Tetapi di dalam undang-undang perlindungan anak sendiri dibatasi anak yang bisa berhadapan dengan hukum itu adalah 12 tahun. Anak 12 tahun kalau melakukan kejahatan bisa ditangkap, bisa ditahan. Walaupun tidak seperti orang dewasa, lamanya paling lama 7 hari, ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah anak yang di bawah 12 tahun itu yang tidak bisa dipidana. Artinya meskipun dia melakukan pidana, umpamanya menembak orang, maka yang diproses bukan anaknya, tapi siapa yang pemilik senjatanya, ayahnya umpamanya, atau siapa. Ya, jadi satu, anak tidak bisa dipidana. Yang kedua, orang yang sakit jiwa. Nah, ini yang kaitannya dengan pernyataan Tamara. Orang sakit jiwa itu di dalam hukum pidana, kalau dia melakukan tindak pidana, dia tidak bisa dihukum atau tidak bisa dipidana karena jiwanya labil, ya. Dia ketika melakukan satu tindakan, ya, dia tidak bisa mengukur apakah itu positif atau negatif, kejahatan atau bukan. Nah, karena itu undang-undang menempatkan dia sebagai tindakan yang tidak dipidana. Ada satu contoh di Bekasi, ya. Ada begal, antara begal dengan korbannya. Kebetulan korbannya jago karate gitu, ya, bisa membalik bahwa si begal itu yang meninggal karena celuritnya sendiri, ya, karena senjata tajam sendiri yang dilakukan oleh korbannya. Nah, pada awalnya korban itu ditetapkan sebagai tersangka, tapi setelah diketahui peristiwanya dan di-endorse juga oleh Prof Mahfud gitu, ya, maka dia dibebaskan. Bukan dibebaskan, artinya dicabut status tersangkanya, bahkan dia diberi penghargaan sebagai masyarakat yang melawan kejahatan gitu, ya. Nah, itu apa artinya? Itu artinya bahwa membela diri, ya, dalam satu situasi juga menurut kitab undang-undang hukum pidana itu tidak bisa dipidana. Nah, kemudian ada lagi umpamanya keadaan darurat, ya, keadaan darurat juga tidak bisa dipidana, ya. Umpamanya kalau ada orang di hutan atau di laut, 2 orang, ya, dia tidak bisa hidup, nah, kecuali dia harus membunuh umpamanya di tengah laut, karena naik perahu ada 2 yang muatannya, kalau dinaiki dua-duanya perahuannya karam, dua-duanya mati. Nah, yang satu terpaksa umpamanya mendorong ke laut, itu kan membunuh. Nah, itu juga tidak bisa dipidana karena dalam keadaan darurat. Nah, demikian juga ada lagi orang yang melakukan perbuatan yang bisa dianggap sebagai kejahatan tapi melaksanakan perintah undang-undang. Apa umpamanya? Polisi menahan orang, nahan itu nyulik namanya. Ya, kalau tidak punya kewenangan itu menculik gitu. Tapi karena dia dapat kewenangan dari undang-undang, maka polisi bisa menangkap orang, bisa menahan orang, ya. Bahkan pengadilan dengan putusannya bisa membunuh orang, hukuman mati maksudnya. Nah, tapi karena itu ada pelaksanaan dari perintah undang-undang. Kemudian
perintah jabatan. Nah, perintah jabatan juga tidak bisa. Umpamanya apa? Satpol PP ya, yang membersihkan barang-barang pedagang kaki lima ya. Bahkan dia melakukan penghancuran ya, perusakan terhadap barang-barang, dia tidak bisa dipidana. Karena apa? Karena dia melakukan perintah jabatannya. Nah, itu hal-hal yang bisa dimaafkan dalam satu tindak pidana. Nah, dalam konteks sharing, kalau benar ya Tamara tidak berkelakar ya, maka Tamara harus bisa membuktikan bahwa jaring itu memang sakit jiwa. Oke, pertanyaan terakhir Pak Fikar, menurut Anda kasus ini akan berujung seperti apa? Dan kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik Jerings dari peristiwa ini, Pak? Ya, pelajaran untuk dalam kasus jaring ini saya kira untuk semua orang ya, tidak hanya pada jaring ya, bahwa memang kadang-kadang penggunaan kata itu ya, penggunaan kalimat itu bisa beragam tafsirnya di benak orang masing-masing gitu. Jadi masing-masing orang punya ukuran ya. Ketersinggungan itu kan soal perasaan. Tapi kalau kita pakai pikiran ya, saya kira seharusnya ya, kalau dalam konteks perbaikan satu kinerja gitu ya, itu harus meskipun ditujukan pada kelembagaan umpamanya ya, kan tidak sedikit orang mengkritik negara atau presiden bahkan ya. Nah, itu harus ditempatkan sebagai kritik, mestinya seperti itu. Tapi seperti saya katakan tadi, masing-masing orang, terutama bagi mereka yang suka iseng ya menentukan pernyataan, kalau ditujukan pada orang-orang tertentu ya, jadi pilihlah kata-kata yang umum ya, berisi kritik tapi tidak bersifat pribadi gitu ya, tidak bersifat menyerang pribadi gitu. Nah, karena undang-undang ITE ini seperti saya katakan tadi ya, dia kalau menurut saya ini undang-undang yang agak kebablasan ya, karena undang-undang ITE itu sebenarnya undang-undang yang bersifat administratif ya, undang-undang yang hanya mengatur transaksi dan interrelasi gitu ya, artinya sesuatu yang bersifat keperdataan sebenarnya, yang bersifat administratif ya. Nah, tapi tiba-tiba ada masuk pasal-pasal yang di KUHP sendiri sebenarnya sudah dicabut ya. Ujaran kebencian itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena itu tadi ada efek politiknya, bisa digunakan oleh kekuatan politik yang berkuasa untuk menghantam lawan-lawan politiknya ya, kalau mengkritik atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap mau menjatuhkan gitu ya, padahal menjatuhkan pemerintahan secara legal ada diatur di dalam konstitusi kita, yaitu impeachment umpamanya ya, ada mekanismenya dan sebagainya. Tapi orang baru menyatakan pendapat saja sudah ditempatkan sebagai sesuatu yang ilegal, makar. Nah, pasal makar seringkali digunakan karena itu. Nah, karena itu saya bilang pelajaran untuk semua orang, tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga untuk kepolisian, juga untuk pemerintah ya, tidak gampang menggunakan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang ITE ya, kalau memang pembuktiannya atau lebih condong sebenarnya kepada persoalan komunikasi sosial, kritik sosial dan sebagainya. Pak Fikar, terima kasih ya sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Sukses selalu Pak Fikar. Netizen, demikian perbincangan kita bersama pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.